Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuni Pratiwi. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah yang pernah saya ampuh, yaitu kriptografi dan keamanan informasi. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini dipelajari pada semester gasal dengan bobot sebesar 2 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar keamanan informasi, prinsip-prinsip kriptografi, algoritma enkripsi dan dekripsi, fungsi hash, tanda tangan digital, manajemen kunci, keamanan jaringan, serta penerapan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Capaian mata kuliah ini atau CPMK terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan atau menggunakan berbagai metode atau algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan jaringan komputer dengan melengkapi sistem keamanan dan teknologi perkembangannya. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang jaringan di suatu organisasi untuk menyelesaikan masalah terkait. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama konsep dasar dari kriptografi, yang kedua adalah kriptografi klasik, yang ketiga adalah kriptografi modern yang terdiri dari simetris dan asimetris, yang keempat adalah teori bilangan, yang kelima adalah protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman, yang keenam adalah skema tanda tangan digital, yang ketujuh adalah keamanan komputer, yang kedelapan adalah protokol keamanan jaringan. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu memadukan pembelajaran sinkron melalui tatap muka di kelas dengan pembelajaran asinkron melalui learning management system yang dikenal sebagai online system UHAMKA atau OLU. Mahasiswa diharapkan aktif mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun luring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi, serta penyelesaian latihan dan tugas yang berkaitan dengan implementasi keamanan informasi. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara aktif melalui kegiatan diskusi di kelas, forum diskusi pada OLU, kemudian konsultasi selama jam perkuliahan atau di luar jam perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa didorong aktif untuk bertanya, berdiskusi, serta bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini meliputi keaktifan, tugas individu, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut ini saya tampilkan gambaran proses suasana perkuliahan mata kuliah kriptografi dan keamanan informasi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Kriptografi dan keamanan informasi. Sebelum kita mulai perkuliahan, ya seperti biasa kita akan melanjutkan tadarus kita, gitu ya. Terakhir itu kita baca di surat Al-Isra ayat 7. Sekarang kita lanjut di ayat 8 sampai 10, gitu ya. Oke, kita baca bersama-sama. Baik, kita mulai. In
Ada yang ingat materi pekan lalu kita membahas tentang apa? Oke, ada dua ya pembahasan kita, yaitu stream dan block cipher. Bedanya apa sih antara stream dan block cipher? Stream cipher, cara atau prosesnya berbit dalam satuan. Sedangkan kalau block cipher, cara memprosesnya itu berdasarkan blok, gitu ya. Jadi bloknya itu bisa berukuran 64, 126 atau seterusnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke dash, gitu ya. Nah, dash ini masuk ke dalam block cipher, gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu mengerti dan memahami konsep dari symmetric cipher. Jadi dash maupun AS ini masuk ke dalam symmetric cipher. Ada ingat symmetric cipher apa? Kan ada yang asimetrik dan ada yang simetrik. Oke. Key-nya sama ya. Jadi kalau simetrik key-nya sama. Ya, jadi key untuk encrypt itu sama dengan key untuk decrypt. Ya, sedangkan kalau yang asimetrik itu kuncinya berbeda. Nah, maka dari receiver itu dikembangkan menjadi dash, gitu ya. Sehingga nama atau kepanjangannya dari dash itu adalah data encryption standard. Ya. Berbeda dengan Facetail, gitu ya. Facetail itu kan tadi ukuran block size-nya itu di 128. Sedangkan kalau di dash ini ukurannya 64 bit. Gitu ya. 64 bit untuk plain text-nya, sedangkan untuk key-nya itu menggunakan 56. Tetapi kalau secara struktur tetap menggunakan punya Facetail. Gitu ya, secara struktur tahapannya. Kita masuk dulu ke Facetail structure, gitu ya. Di dalam Facetail structure baik di Facetail maupun dash sama-sama round-nya, gitu ya, atau perputarannya sampai 16. Dan setiap round-nya itu melakukan proses yang sama. Ya, bisa kalian lihat di round 1 ada function dengan input R dan K. Di round 2 ada function dengan input R dan K. Jadi secara umum setiap round itu memproses hal yang sama. Tetapi data inputannya yang berbeda. Gitu ya. Tadi kan kita memiliki block size-nya sejumlah 64. Ya. Kalau kita menggunakan Facetail structure, dia akan membagi dua data. Yang ukurannya itu 32 untuk blok kiri, 32 untuk blok kanan. Gitu ya, jadi akan dibagi dua sama rata, gitu ya. Dengan inisialisasinya itu L dan R untuk yang plain text. Gitu, karena nanti di key-nya itu ada inisialisasi yang berbeda, bukan L dan R lagi biar nggak tertukar. Ini untuk proses enkripsi. Jadi setiap round itu ada suatu function dengan input R dan K. Setelah menghasilkan suatu nilai, maka dilakukan proses. Ada yang tahu ini lambang apa? Solve, ya, atau penjumlahan di dalam binary. Gitu. Jadi plain text yang di sebelah kiri dijumlahkan, gitu ya, dengan hasil dari function ini. Oke, kita masuk ke dash. Ini adalah gambaran dari proses di dalam dash. Ya, ini dari sini itu adalah plain text. Sampai sini. Sedangkan yang di sini ini adalah kuncinya. Ya, jadi ini adalah pesannya, memproses pesan, dan ini memproses kunci. Kan di dalam proses enkripsi, gitu ya, ada dua inputan kan, ada plain text dan kunci. Jadi ada mengenerate kunci dan ada yang mengenerate
plain text. Sedangkan kalau di dalam satu round memproses plain text, tadi function yang di dalam Facetail ini seperti ini gambarannya. Yang pertama ada expansion, kemudian kita XOR dengan key-nya, kemudian ada substitute box, gitu ya. Kemudian ada permutation, kemudian baru jadi setelah function tadi kan di XOR dengan bit yang sebelah kiri kan. Jadi function yang tadi di Facetail secara lengkap ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap. Expansion, kemudian XOR gitu ya, kemudian ada SBOX, kemudian ada permutation. Nah, sama tadi kalau di plain text inisialisasinya untuk bit sebelah kiri itu adalah L ya. Kemudian sebelah kanan adalah R. Sedangkan kalau di key-nya sebelah kiri itu C, sebelah kanan adalah D. Gitu. Jadi tadi di masing-masing round untuk dikunci ada 2 proses ya, ada left shift dan permutasi choice ke 2, gitu ya. Dan untuk melakukan proses left shift ini kalian harus bagi dulu 2 datanya. Jadi 32 dan 32, gitu ya. Jadi bukan yang 64 kalian left shift, tapi yang 32 karena masing-masing di left shift. Baik C dan D. Setelah di left shift baru digabungkan lagi menggunakan permutasi choice yang kedua. Oke, nah ini tahapannya tadi ada 4 ya di dalam dash, ada expand, ada add round, kemudian ada SBOX dan ada permutasi. Oke, nah ini gambarannya. Gitu ya. Ini adalah table yang digunakan di dalam dash. Jadi ada beberapa table yang digunakan. Ini inputannya, ini permutasi choice yang pertama. Ini adalah, jadi setiap round itu bit yang di left shift itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau untuk round pertama bit yang di left shift itu cuma 1. Sedangkan kalau untuk round ke-8 bit yang di left shift itu ada 2. Gitu ya. Jadi variasinya itu hanya 1 atau 2, gitu ya. Tetapi kalian harus melihat dia berada di round keberapa, gitu ya, biar tahu kapan 1 dan kapan 2-nya. Kemudian ini adalah table dari permutasi choice yang kedua. Oke, nah nilai-nilai yang di dalam table ini itu adalah bukan nilai sebenarnya, tetapi adalah nilai posisi dari bit, gitu ya. Jadi bitnya itu ketika pertama posisinya 1, 2, 3, tetapi ketika sudah masuk ke dalam permutasi choice atau ke dalam left shift itu akan berubah posisinya ya. Oke, kita masuk dulu contohnya. Berarti kan tadi sama, kita memiliki block size yang ukurannya 64 bit. Berarti kita coba dulu membuat key-nya. Misalkan saya punya kuncinya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah bilangan heksa ya. 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9 berapa kalau bilangan heksa? A, B, C, D, E, F sampai ini ya? Enggak. Ya, jadi berakhir di F, gitu ya. Di basis 16 heksadesimal. Oke, sekarang kita coba gitu ya. Di sini ada berapa bilangan heksa? 16. Berarti berapa bit? Satu bilangan heksa representasinya berapa bit? Satu heksa berapa bit? 4. Ya, ya. Jadi kalau 4 dikali 16 64. Ya, jadi data ini itu untuk satu blok. Gitu ya. Jadi data bilangan heksa ini kita
kita ubah posisinya gitu ya. Jadi bilangan kita konversi ke dalam bilangan apa? Biner. Basisnya berapa kalau biner? 2. Ya, jadi biner itu basisnya 2. Kenapa basisnya 2? Karena hanya ada angka 0 dan 1. Ya. Jadi dari data input ini kita masukkan urutannya sesuai dengan tabel gitu ya dari dash. Berarti dari data yang satu kolom, satu baris, kita representasikan ke dalam matriks yang ukurannya itu 8 kali 8 karena 60. Berarti satu baris ini kan 1 sampai 8. Berarti merepresentasikan berapa bilangan heksa? 2. Gitu ya. Berarti satu baris itu kita ubah ke dalam tabel ini. Oke, berarti data untuk baris yang pertama itu bilangan heksanya berapa? 0 dan 1. Gitu ya. Berarti kita ubah dulu, kita konversikan dulu bilangan 0 itu di dalam bilangan heksa. Dari heksa ke biner jadi berapa? 0-nya ada berapa? 4. Kemudian kalau 1 0, 0, 1. Sorry, 0, 0, 1. Oke, kemudian kalau 2 0, 0, 1, 0. Oke, lanjut. 3 0. Oke, 0 lagi. 1, 1. Oke, 4 0, 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0, 1, 5 ya. Terus 6 0, 1, 1, 0. Terus 7 0, 1, 1, 1. Oke, 8 1, 1, 0. Kemudian 1, 0, 0, 1 A ya. Yang 9 sorry. Terus 0, 1 1, 0. Oke, A ya. Kemudian 1, 0, 1, 1. Oke, B. Terus 1, 1, 0, 0. Oke, 1, 1, 0, 1. Oke, terus 1, 1, 1, 0. Oke, 1, 1, 1. Sampai F ya. Ini 1, 1, 1. Oke, kira-kira baris berapa yang diabaikan sehingga dari 64 menjadi 56? Ada satu kolom, yaitu kolom 8. Jadi kolom 8 ini adalah kolom yang tidak kita gunakan bitnya, gitu, sehingga berkurang, gitu ya. Oke, nah setelah berkurang, ini adalah masih data awal. Nah setelah data awal, gitu ya, maka kita perlu menyusun ulang, gitu ya, data yang awal tersebut posisinya agar sesuai dengan table permutasi choice yang pertama. Ya, jadi kalian lihat kira-kira di bit ke-57 gitu ya. Ke-57 berarti kan yang di sini nih 57. Ya. 57 berarti yang ini ya. Gitu. 57 itu bitnya berapa? 0 atau 1? 1 kan? Gitu. Berarti kita ganti yang ini adalah 1.
digit lagi. Gitu. Setelah 49 berapa? 41 juga, satu ini ada 4 ya. 1, 2, 3 sampai di 33. Berarti 411, 33 juga. Kemudian 25 sama 17. Kita lihat 25, 17 masih di kolom yang sama ya. Atasnya 0 dan 0. Ini 0, 0. Lalu 9. 9. Oke, ada yang mau bantu untuk baris kedua? Tinggal dicocokkan gitu ya, bitnya sebelumnya. Ya, itu kan mulai dari 1 ya, berarti kalian cocokkan yang di baris ini, yang nomor 1. Jadi dari 1 dia turun ke 58. Ya, dari 1 ke 58, kemudian ke 50 dan seterusnya. Ada yang mau tulis? Ayo langsung. Terima kasih Naswa. Ada yang masih bingung untuk penempatan posisi di sini? Paham? Paham. Ya, jadi kita mengurutkan gitu ya. Kita arrange gitu. Jadi menyusun ulang dari data awal agar sesuai dengan tabel permutasi choice yang pertama. Gitu ya. Kalian bisa lihat tadi kan datanya itu dibagi 2 ya. Gitu. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk menentukan mana yang sebelah kiri dan mana sebelah kanan itu bukan dibagi per kolom, tapi baginya per garis. Gitu. Jadi bagian atas ini adalah kiri kalau dalam plain text gitu ya, atau left. Tapi kalau di key itu notasinya adalah C. Sedangkan 4 garis terakhir itu adalah yang sebelah kanan. Tapi kalau dalam kunci notasinya adalah D. Ya, jadi ingat pembagian data kiri dan kanan itu bukan bagi per kolom, tapi bagi per garis. Gitu ya. Karena datanya yang tadi kita masukkan itu kan per garis ya. Gitu. Data yang per garis itu kan mengandung 2 bilangan heksadesimal. Jadi tidak bisa kita potong per kolom ya, jadi potongnya itu per garis. Setelah kita isi semuanya gitu ya sampai di terakhir, selanjutnya masuk ke tahap apa? Left shift gitu ya. Nah, kita sudah punya yang C tadi kan. Untuk left shift C dan D itu dilakukan secara terpisah gitu ya. Sekarang kita coba isikan. Untuk kita isi baris dulu ya. Di sini ada apa? Kemudian 0110, 0110, terus 011 ya, 2, 3. Ini adalah C ya. Kita anggap ini berada di round yang pertama ya. Untuk round pertama bit yang di left shift itu hanya 1, tapi di left shiftnya itu bukan hilang tetapi sirkular gitu ya. Jadi yang awalnya itu di pertama atau paling kiri berubah menjadi paling belakang atau paling kanan. Jadi 1 itu pindah ke belakang sini. Sedangkan untuk bit yang kedua digantikan dengan sini, dimulai dari bit yang kedua gitu ya. 1,
Jadi left shift itu hanya memindahkan bitnya gitu ya. Jadi kalau bit yang di left shiftnya 2 berarti sama, 2 bit paling depan akan berpindah ke paling belakang. Konsepnya itu untuk yang left shift. Kemudian setelah dilakukan left shift baik di C maupun di D gitu ya, maka sama masuk ke dalam permutasi choice yang kedua gitu ya. Fungsinya dia mengurangi bit. Kan ketika dia masuk ke tahap left shift itu masih di 50. Nah, karena tidak ada perubahan kan jumlah bit. Sedangkan masuk ke permutasi choice yang kedua, bitnya itu berubah gitu ya, berubah atau berkurang. Jadi dari 56 ke 48 ya. Jadi fungsi pengurangan ini karena nanti di tahap function yang tadi di dalam dash itu ketika di add atau di sort dengan right bitnya, karena setelah di expand itu nanti akan berubah dari 32 menjadi 48 ya. Jadi makanya ada pengurangan bit dari 56 ke 48 agar bisa di XOR dengan bit yang di sebelah kanan. Untuk menentukan posisinya juga sama seperti permutasi choice yang pertama gitu ya. Jadi ini adalah angka-angka yang menentukan posisi bit gitu ya, bukan nilai yang sebenarnya tetapi angka-angka posisi ya. Jadi nanti kalian lihat bit yang ke-14 itu adalah bit 0 atau 1, bit yang ke-17 0 atau 1. Dan untuk penggabungannya sama ya. Jadi dari C sampai D ya. C itu berarti dimulai dari bit yang pertama sampai D itu bit 50. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak ada? Cukup? Oke. Jadi tugas kalian gitu ya. Kalian tadi kita sudah latihan untuk 1 round pertama. Tugas kalian dengan kunci dari A sampai 9, kalian coba menentukan sub-key-nya dari round 1 sampai round 16. Ya, jadi tugas ini nanti kalian bisa upload di Olu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita tutup ya pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Oke, saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Sampai ketemu lagi di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini. Semoga video ini dapat memberikan gambaran dalam bidang pendidikan dan pengajaran, khususnya pada mata kuliah kriptografi dan keamanan informasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dan atas apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.